produk kita bergerak di sini, Bapak Ibu ya, yaitu produk keharmonisan rumah tangga. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan tayangkan satu gambar ini dulu kepada Bapak Ibu ya. Buat yang pertama kali saja, yang buat pertama kali melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Secara sepintas apa Bapak Ibu? Apa? Porno katanya. Apalagi Pak? Hubungan suami istri. Ah, jelas kalau ini sudah ya. Ada lagi? Pak Jenny, lihat gambar apa? Lihat. Hubungan suami istri. Ada yang nampak gambar lain? Selain porno dan suami istri, lihat apa? Lumba-lumba. Ada yang lihat gambar lain? Dua orang penari, ikan. Ada orang yang bilang ini botol. Betul nggak botol? Betul. Nah, itu semua cara pandang. Bapak Ibu, artinya semuanya betul, nggak ada yang salah. Buat Bapak Ibu yang lihat tadi porno dan gambar suami istri, itu Bapak Ibu konsentrasinya kepada bayangan putih. Betul ya? Karena itulah melihat ini wanita, ini pria sedang bercumbu kan, sedang bercinta. Buat Bapak Ibu yang melihat gambar botol, dia melihat luarnya Pak. Ya. Buat Bapak Ibu yang melihat gambar ikan, hanya satu orang tadi, dia melihat konsentrasi kepada bayangan hitamnya. Ini adalah gambar ikan, betul nggak Pak? Nah, ada berapa ikan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kecil 2 nih. Nah, nampak nggak tadi gambar ikan? Nampak ya? Tadi nggak nampak, sekarang nampak loh. Ya, nah itu bedanya, cara pandang. Artinya apa? Produk pasutri, Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, orang bisa memandang produk ini dari berbagai sisi, biar Pak. Ya, dari berbagai sisi, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari sisi hubungan intimnya, boleh? Bisa dilihat dari sisi lumba-lumba, dilihat dari sisi yang lain, sisi kesehatan, dari sisi keharmonisan, dan banyak sekali. Bapak Ibu, memang di Indonesia edukasi itu masih sangat kurang, sehingga produk pasutri masih dikonotasikan dengan apa? Dengan pornografi dan lain-lain. Padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang positif ya. Di luar negeri, anak-anak usia SD, Bapak Ibu sudah dapat pendidikan tentang sex education. Jadi ada pengetahuan ya tentang bahaya hubungan seks bebas, pornografi dan lain-lain. Jelas ya. Kita lihat salah satu jurnal berikut ya. Ini kami sadur dari sebuah jurnal medis ya dari Eropa yang kami dapat dari seorang dokter. Ternyata seks itu bukan tabu, Bapak Ibu. Ya, seks itu olahraga. Gini ya. Mencapai puncak dalam bahasa medisnya orgasme 2 sampai 3 kali 1 minggu menambah 10 tahun lebih muda. Nah, berapa banyak di kota, baik pria atau wanita kebanyakan ya, keluarkan uang begitu cukup banyak untuk dapatkan supaya dirinya lebih awet muda, mulai merawat kuku ya, melawat tubuhnya ya dan lain-lain ya seperti ini. Nah, inilah British Journal for Cancer tahun 2000. Ya, jadi jurnal itu simposium internasional di bidang kesehatan ya. Dan juga rekan saya dia menambahkan beberapa statement ya ini ya. Olahraga seperti ini itu lebih murah dari main golf dan tenis, betul ya. Kalau main golf belinya wah alatnya mahal kan gitu ya. Ini alat utamanya perlu beli nggak? Nggak usah ya, alat utamanya gratis gitu loh. Ya. Tidak perlu belajar. Ada yang perlu les nggak? Nggak ada ya. Nah, semuanya kan profesor ya. Semuanya pandai Bapak Ibu ya. Jadi yang porno itu adalah yang tabu itu adalah pornografinya. Bapak Ibu ya sepakat ya. Jadi seksnya itu adalah sesuatu yang sehat yang diberikan kepada Sang Pencipta, kepada pasangan, kepada keluarga. Jadi harus dilestarikan, dijaga itu. Ya. Di sini dikatakan bahwa bercinta bukan hanya menyalurkan kebutuhan saja, tapi ternyata buat beberapa orang ini membakar kalori, khususnya buat rekan-rekan yang diabetes. Ya, kalori harus terbuang banyak, kalau tidak gitu akan mengganggu ya dia punya sirkulasi darah. Nah, ini menghilangkan stres. Berapa banyak kalau sudah melakukan hubungan intim mencapai puncak tidurnya lebih lelap ya. Betul nggak? Nah, lebih pulas di sini ya. Kemudian meningkatkan kesuburan. Ya, buat pasangan pria wanita ketika stres bekerja, apalagi di Jakarta, kemudian kurang komunikasi ya, yang wanita juga bekerja wanita karir, yang pria juga begitu. Jadi siklus haidnya tidak rutin, Bapak Ibu. Ya, kami kemarin baru dapat telepon dari Sulawesi. Ya, dia katakan dia baru pakai 2 minggu, efek nggak langsung. Dia bilang, Pak, ini tolong dibukukan ya. Tetangga saya pakai 3 kali tisu double majakani, dia langsung bisa haid lagi. Saya bilang, oh ini hubungannya apa gitu. Jelas ya. Jadi ini, Bapak Ibu ya, orang itu minta tolong dibukukan, dia bilang begitu. Ya. Jadi ini betul Bapak Ibu ya. Kemudian mencapai menopause. Ketika seorang wanita usia 50 tahun lebih, ketika sudah menopause, berarti hormon estrogennya sudah tidak berfungsi, biasanya di titik itulah tulang itu akan mulai
kropos, kalsiumnya mulai berkurang banyak. Tapi ternyata setelah diadakan survei, wanita itu menjadi kepadatan tulangnya jauh lebih padat daripada seseorang wanita yang tidak melakukan aktivitas bercinta dalam kehidupannya. Ya, nah ini adalah satu survei yang sangat ilmiah sekali ya, selain meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, nah dari buku The Science of Orgasm. Kemudian ini fakta data yang diperoleh dari klinik Pasutri Dr. Boyke, Bapak Ibu ya. Kita hidup di negeri Khatulistiwa yang suasana panas dan lembab, ini menimbulkan banyak keringat, ya. Dan keringat bakteri ini selalu nempelnya itu di lipatan-lipatan kulit, ya. Dan ini sangat mengganggu dan merusak kebersihan organ intim, ya. Kemudian yang kedua, lebih dari 80% pria mengalami ejakulasi. Nah, ini dia, ya. Apa itu ejakulasi? Ejakulasi itu adalah kemampuan pria bertahan di dalam hubungan intim. Berbeda dengan impotensi, Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ketika seorang pria mengalami gejala impotensi, biasanya tidak langsung, itu tidak mampu lagi melakukan ereksi. Biasanya ada keluhan kesehatan, hiperkolesterol, hipertensi, hiperglukosa, atau bahasa trennya diabetes ya. Itu adalah keluhan-keluhan kesehatan penyakit kronis yang akan menghambat ya kualitas ereksi seorang pria dalam hubungan intim. Kalau ejakulasi bisa dialami oleh semua orang. Seorang anak muda yang baru menikah, mahasiswa, orang usia lanjut bisa mengalami ejakulasi ya. Jadi cakupannya lebih luas ya. Bahkan Dr. Boyke pun sering membalik kalimat ini, 80% wanita tidak pernah mengalami puncak dalam hubungan intim. Itu apa faktanya, Bapak Ibu ya. Dan apa sih ejakulasi? Ejakulasi itu cuman bisa sebentar, habis itu KO gitu Bapak Ibu. Ya, nah saya pakai bahasa itu aja ya. Jadi tak bisa bertahan lama. Ya, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Ya, jadi seperti orang bertanding dalam ring tinju, baru sebentar saja dia sudah walk out gitu loh ya. KO, knock out ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman kategorinya ya ada yang ringan, sedang dan berat. Ya, apa sih penyebabnya? Ya, paling banyak stres. Nah, di Jakarta banyak nggak yang stres Bapak Ibu? Banyak ya. Di daerah juga begitu. Jadi ini adalah realita kehidupan kita. Kalau sudah stres, biasanya komunikasi terganggu. Nah, ini dia. Kalau sudah begitu, biasanya akan berdampak buruk kepada kesehatan, tidak berfungsinya salah satu hormon yang bernama serotonin, dan ini akan menyebabkan ejakulasi dan ereksi akan lebih parah. Ya. Jadi masalah dalam keluarga, Bapak Ibu ya, rata-rata hanya 2 saja. Yang satu adalah masalah keuangan, yang kedua adalah ini, betul nggak Bapak Ibu? Ya, masalah seks ya. Jadi hati-hati. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke produk kami ya Bapak Ibu. Inilah produk kita Foredi. Foredi inilah kepanjangan dari for ejakulasi dini. Ya, jelas ya, for ejakulasi dini. Bahannya apa? 100% rempah-rempah asli Indonesia, Bapak Ibu. Perlu kami tegaskan, tidak mengandung lidokain, sterokain, semua bahan-bahan chemical tidak ada sedikit pun ya di bahan-bahan kami. Karena ini 100% rempah-rempah, beberapa teman-teman kami di Sumatera menyebutkan Foredi fresh original, rempah enak dipakai katanya. Wah, boleh juga ya. Cocok juga ya. Ini rempah-rempah asli soalnya. Ya. Apa kelebihan Foredi? Foredi pertama kali Bapak Ibu, dia bekerja sebagai antiseptik. Jelas ya Bapak Ibu ya. Wah, kenapa Pak kok pria perlu antiseptik? Bukannya wanita aja tuh yang perlu antiseptik? Betul. Wanita perlu, tapi jangan lupa yang membawa kumannya bukan dari wanita, tapi dari pria juga. Dari keringat, dari pakaian dalam tadi itu. Juga kalau di wanita ada problem kewanitaan, baik dari keputihan dan jamur, maka itu pun akan berpindah tempat kepada siapa? Kepada pria, Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu pria-pria dewasa menggunakan Foredi. Ya. Kedua, dia akan mengatasi masalah KO tadi, Bapak Ibu ya, memperpanjang waktu. Hubungan intim bisa lebih lama tanpa menimbulkan kebal. Ya. Ini badan pomnya. Ya, dan cara pemakainya sederhana, hanya dioleskan saja Bapak Ibu ya. Oleskan sedikit saja, 2-3 tetes pun cukup. Ya, dioleskan di bagian bawah yang namanya uretra, Bapak Ibu ya. Kemudian dibiarkan sekian menit, bisa 45 menit atau bisa sepanjang hari. Artinya sore hari Bapak pulang sekaligus mandi sekalian dibersihkan ya. Malamnya tidak perlu digunakan lagi, sudah cukup 1 kali saja. Ya. Intinya adalah berikan waktu untuk peresapan. Itu yang menentukan efektivitas ya dari Foredi. Ya, tidak menyebabkan ketergantungan ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh dites setelah pemakaian beberapa kali tanpa digunakan pun, maka kualitas ejakulasinya juga sangat bagus sekali.
Ya, tapi kalau mengingat efek antiseptik, sebaiknya kami anjurkan pakai tiap hari. Nanti ada hubungannya dengan kesehatan ibunya di belakang ya. Ini gambar penampang pria ya. Ini adalah uretra, Bapak Ibu ya, saluran yang sangat vital sekali di mana dia mengeluarkan cairan sperma dan air seni. Ya, jadi pencipta kita ini luar biasa Bapak Ibu ya. Air seni dan cairan sperma itu keluarnya nggak barengan. Ya, dia ada mekanisme yang mengatur. Ya, yang dioleskan di sini di bagian bawah cukup hanya 3 tetes kurang lebih. Ya, nanti ada reaksi hangat. Ya, tentu bagian atas juga sedikit Bapak Ibu ya, sisanya saja. Nanti ada reaksi hangat-hangat. Itu normal. Berarti 4AD bekerja meresap ya, meresap di organ intim. Nah, dalam proses peresapan itu dibiarkan sekian menit, bisa sepanjang hari, boleh sampai sore. Ketika Bapak-bapak pulang mandi sekalian dibilas ya. Apa yang terjadi ketika 4AD meresap, Bapak Ibu ya? Dia akan memperlebar pembuluh-pembuluh darah. Ya, jadi dia akan lebih lancar. Kemudian efek lain, Bapak Ibu ya, mampu memperbesar organ kalau Bapak-bapak rutin menggunakan 2 minggu lebih. Ya, secara volume pada waktu yang bersangkutan dia ereksi, maka volume pun akan ikut bertambah. Dari mana? Dari pelebaran pembuluh darah yang ada. Das ya, sederhana sekali pekerjaan 4AD itu ya. Dan kemudian problem yang berikutnya apa? Ada beberapa pria untuk mengalirkan darah ke organ vital itu sulit. Ya, biasanya adalah masalah pikiran ya. Siapa yang mengontrol aliran darah harus turun ke organ vital? Yang mengontrol adalah otak ya, melalui panca indera, melalui penciuman ya, karena pria itu mudah ya, mudah terangsang karena penciuman, karena penglihatan, kemudian pikiran ya. Jadi kalau pikiran stres, maka sulit bagi seorang pria untuk melakukan fungsinya ya, untuk mengalirkan peredaran darah ke organ vital aja sulit. Kemudian yang kedua masalahnya karena peredaran darahnya kental. Ya, biasanya ada problem dengan pankreas, yaitu ada penyakit ya, biasanya terkenal dengan nama diabetes, gitu ya. Kemudian jantungnya lemah, biasanya kalau sudah diabetes, masalah jantung, kemudian ginjal ya, 5 organ penting, biasanya kena ke lever dan lain-lain, ya. Nah, untuk problem yang berikutnya, kita ada satu produk juga yang akan membantu, yaitu kapsul herbal, namanya Gasa. Nah, di sini ya, Gasa ini terdiri dari Moira dan Yohimbi, adalah 2 komposisi herbal, Bapak Ibu ya. Dikonsumsi bisa mulai dari setengah kapsul dulu. Dan fungsi daripada Gasa di sini adalah melakukan kelancaran peredaran darah dan memperbaiki kinerja fungsi-fungsi hormon. Dan ciri khas daripada Gasa, Bapak-bapak ya, dia akan melakukan ereksi terkendali. Poin kita di sini. Berarti ada ereksi tidak terkendali ya Pak ya? Ada. Yaitu sebuah produk-produk yang di dalamnya mengandung unsur penguat ya, atau unsur Viagra. Ketika dikonsumsi, maka alat vital itu langsung ya, dalam beberapa menit saja langsung dia ereksi. Maka seorang pria tidak bisa bekerja dengan baik ya, kadang-kadang kepalanya juga seperti kosong ya, karena peredaran darahnya dipompa ke bawah ya. Dan jantung juga berdetak keras sekali ya. Oleh sebab itu produk Gasa ini tidak seperti demikian. Karena produk Gasa dia tidak menyebabkan ereksi kalau tidak ada apa? Nah, ini jelas ya. Jadi kalau tidak ada rangsangan tidak menyebabkan ereksi. Ya, konsumsi kira-kira 2-3 jam. Ya. Maka ketika dia siap ya untuk melakukan penetrasi, maka organ vital dia bisa melakukan ereksi, ya. Komponen utama adalah Moira dan Yohimbi. Terutama di Moira dia punya tugas menyeimbangkan volume darah yang di otak dan di organ vital, sehingga ketika sang pria itu melakukan ereksi, maka tubuhnya pun juga tetap nyaman, ya. Bisa dikonsumsi mulai setengah kapsul dulu ya, buat rekan-rekan yang punya darah tinggi dan lainnya bisa mulai dari setengah kapsul ya, itu akan lebih nyaman. 1 hari cukup 1. Pak, kalau untuk yang orang impoten gimana, bisa nggak? Bisa, tapi harus diminum tiap hari ya. Jadi terapi tiap hari sampai dia bisa berfungsi kembali. Biasanya juga tidak lama, kisaran 3-4 kali konsumsi sudah bisa ya untuk melakukan ereksi ya. Dan di sini untuk Yohimbi dia memperbaiki libido ya. Jadi untuk beberapa pria yang stres, badannya sehat Pak, tapi dia stres terus, libidonya hilang, dia konsumsi ini ya, maka sangat terbantu sekali ya. Kemudian yang kedua adalah tisu. Tisu ini untuk merawat organ intim wanita ya. Nah, problemnya di sini, buat ibu-ibu ya. Ketika seseorang menggunakan toilet umum, ya paling banyak menggunakan air ya, biasanya wanita bukan pria. Air itu tempat masuknya bakteri, Bapak Ibu ya. Kedua, ketika seorang itu mandi menggunakan sabun mandi, itu kebanyakan biasa juga digunakan membersihkan organ, yang justru itu sumber masalah. Kenapa? Karena banyak mengandung soda dan pH-nya tidak cocok.
buat organ. Apa jadinya? Kalau pH tidak sesuai, maka dia akan merubah suasana di dalam organ wanita, sehingga bakteri-bakteri sehat itu akan berkurang. Justru akan bertambah bakteri yang jelek. Nah, disinilah akan membuat organ wanita menjadi gatal, menjadi iritasi, dan bisa gatal-gatal. Ya, dalam kehidupan sehari-hari juga ya, ketika seorang wanita itu stres, dia akan mengeluarkan, cairan, ya, berlendir, berbau, berwarna. Biasanya ada infeksi-infeksi kecil, ibu-ibu ya, di bagian dalam, tak nampak dengan mata. Kadang-kadang seperti ini pun ya dianggap biasa, ya, sepele saja. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan menjadi serviks. Nah, disinilah sumber masalahnya ya. Jadi, kanker serviks ini tidak datang dengan sendirinya dalam waktu 1 hari, 2 hari, tidak. Tapi proses. Ya. Prosesnya disebabkan karena satu virus yang bernama HPV. Siapa yang pernah dengar HPV, Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar HPV? Hanya 1 orang aja pernah ya, Bapak ya? Banyak ya, Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu pergi ke klinik-klinik ya, di kota-kota kecil, di bidan juga ya, itu selalu dipasang pengumuman. Di TV pun juga sering. HPV ini adalah sejenis virus yang umum, Bapak Ibu ya, di mana-mana ada. Di air, mungkin di pakaian dalam, di dalam produk-produk ya, yang kita gunakan setiap hari. Semuanya bisa mengandung HPV, Human Papilloma Virus. Ya. HPV ini itu timbul juga ketika terjadi infeksi-infeksi kecil. Masuknya bakteri, masuknya kuman-kuman yang menyebabkan infeksi dalam organ wanita. Ya, dan kuman ini tidak masuk dengan sendirinya, dia datangnya dari kehidupan kita, ya, dari toilet umum. Ya, kebiasaan merokok ini akan menimbulkan kanker ya, melahirkan cukup banyak anak, bisa kita hindari Bapak Ibu ya. Hubungan seks terlalu muda, seks bebas bisa Bapak Ibu hindari, tapi toilet umum dan keputihan menaun agak sulit karena itu berkaitan dengan kebiasaan seseorang ya. Oleh sebab itu perlu kita menjaganya selagi masih sehat ya. Nah, sekarang menariknya di sini. Apa yang menyebabkan seorang wanita bisa keputihan menaun? Padahal dia sudah merawat kesehatannya, dia sudah menggunakan sabun yang terbaik bahkan, ya. Kenapa dia masih bisa mengalami keputihan? Jawabannya kira-kira ada yang tahu? Ya. Karena ketika seorang itu berkeluarga, si kuman itu berpindah tempat, paham ya? Dia nginep di hotel satunya. Gitu. Setelah itu di sana dia kembali lagi kepada yang bersangkutan, ya. Nah, inilah jawabannya, ya. Jadi pria itu berperan besar dalam kontribusi yang membawa virus yang namanya HPV. Ya, Bapak bisa lihat paling bawah statement ini bukan kata kami, tapi kami hanya menyadur saja beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Ini dari Universitas Pajajaran. Ya, dan seorang wanita nggak pernah menyadari, Bapak Ibu ya, kalau dia sudah terkena kanker, meskipun dia seorang dokter. Nah ini ya, jadi kalau Bapak Ibu sakit influenza, demam itu jelas gejalanya, kepala pening, suhu badan meningkat, ya jelas, itu sangat jelas. Tapi kalau kanker, sangat tidak jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau seorang sudah mengalami gejala, berarti sudah terlambat, ya stadiumnya 2 atau 3. Ya, ini juga buat pasangan-pasangan yang melakukan oral seks, ya nggak ada masalah dengan itu, tapi ingat harus bersih, ya. Gunakan Foredi mau diminum, mau buat selai roti juga aman, Bapak Ibu ya. Paling rasanya seperti peppermint itu aja. Ini baru tanggal 18 April, Bapak Ibu. Ya, jadi ini trennya, hati-hati. Ya. Pria bisa menulari virus kanker serviks. Jelas ya. Pulang hari ini buat ibu-ibu yang hadir sendiri, tidak ada bapak-bapak hari ini, pulang kasih tahu ya sama suami ya, harus pakai Foredi ya malam ini, Pak. Gitu ya. Supaya semua sehat. Jelas ya. Ini gambar penampang serviks ya, ini normal serviks ya. Ini adalah organ V wanita ya di sini. Semua kotoran kuman masuk dari sini, Bapak Ibu ya. Dan di sini dia bermuara, kalau terjadi perubahan pH dan banyak sekali kuman, dia akan membentuk peradangan. Nah, peradangan bisul ini early stage sebenarnya, tapi tak ada gejala. Ya, jadi sama seperti seorang keputihan biasa, cuman dia lebih berbau, intensitasnya lebih banyak ya di sini. Hati-hati juga keputihan yang menaun. Ya, itu juga perlu kita perhatikan. Kalau tidak segera ditangani, itu akan meluas. Ya, menjadi early stage 2B. Dan ini pun juga belum gejala, Bapak Ibu ya. Sampai dia mengalami satu poin yang lebih parah, 2B atau stadium 3, baru ada gejala yang serius ya. Bisa nyeri, ya, bisa sakit di pinggangnya ya, dan ini akan menimbulkan satu masalah yang serius pada ibu-ibu ya, kaum wanita. Kita punya uang 1 miliar pun juga menjadi nggak ada gunanya, Bapak Ibu ya, ketika sudah positif seperti ini ya.
Sekarang marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pedes banget nih, mah. Mama kan tahu akunya nggak suka pedes. Mama aku ngomong juga, Mama bangun, Mama beneran, Mama bangun, rahim atau biasa dikenal dengan kanker serviks merupakan suatu jenis kanker yang menyerang umumnya pada wanita usia parubaya. Walaupun hampir tidak ada tanda-tanda sebelumnya, penyakit ini menyerang secara perlahan dan mematikan. Kanker ini disebabkan oleh suatu virus yang disebut sebagai virus HPV atau Human Papilloma Virus. Berdasarkan data dari Globocan, di Indonesia sendiri diperkirakan setiap harinya ada 20 kematian yang disebabkan oleh kanker serviks. Dan ditemukan 40 kasus baru setiap harinya. Nah, berikut adalah gambar daripada serviks hasil dari operasi tersebut. Ini faktanya ya. Jadi setiap orang mempunyai risiko terinfeksi HPV meskipun tetap setia pada satu pasangan. Nah, ini perlu digarisbawahi, Bapak Ibu ya. Kalau dilihat rankingnya secara dunia, Bapak Ibu ya, HPV itu menempati posisi ranking nomor 1. Yang nomor 1 kanker yang mematikan buat kaum wanita. Tapi kalau secara keseluruhan rankingnya nomor 2. Ya, dan ini angka yang sangat tinggi sekali, ya dulu nggak sampai segini, ya. Dan usianya banyak yang lebih muda, Bapak Ibu, 18 sampai 30 tahun. Ya, penting sekali buat Bapak Ibu, anak-anak remaja, ya harus bersih ya organ intimnya, jangan sampai ada jamur, keputihan sejak anak itu masih muda, ya ketika mulai menstruasi biasanya, ya. Nah, kami masuk khasiat tisu double majakani, Bapak Ibu ya. Buat ibu-ibu, khususnya buat para remaja juga, dia bagus untuk keputihan dan jamur. Selain itu, dia mengencangkan otot organ wanita, ya, dengan cara pemakaian tertentu, khususnya buat ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Dipakai setiap hari tidak masalah ya, ibu-ibu ya, karena dia menormalisir pH. pH dia akan sesuai. Kemudian dia akan membersihkan semua kotoran yang ada di dalam organ wanita, dan dia akan menghilangkan ya bau tak sedap ya. Nah, yang ini penting sekali. Ya. Keluhan dari para dokter ginekolog rata-rata ketika pasangan suami istri itu konsultasi, biasanya suaminya mengatakan ini pasangan saya kurang respon, katanya begitu ya. Apa kurang bergairah, bahasa kedokterannya adalah frigid, ya, artinya terlalu dingin. Nah, dengan menggunakan tisu ini, maka respon seorang wanita akan jauh lebih bagus ya, akan lebih berkualitas ya. Sehingga menambah kehangatan. Nah, ya, cara pakainya seperti ini ya. Jadi tisu ini, Ibu-ibu ya, tisu ini dibuka 1 saset saja ya. 1 saset, dan itu bisa dibagi 2, Ibu-ibu ya. Yang setengahnya digunakan untuk menterapi ya payudara seorang wanita. Dia akan mengencangkan dan membuat lebih sensitif organ payudara, khususnya buat ibu-ibu yang sudah berkeluarga ya, pernah menyusui. Kemudian yang setengahnya lagi dilipat ya, Ibu-ibu ya, dilipat dan dimasukkan di dalam
organ wanita. Ya, maaf, diselipkan ya, bukan dimasukkan. Artinya dimasukkan sedikit saja, tapi ada sisa untuk tarik lagi. Ini penting. Apa yang terjadi ketika 10 menit ya, sampai 15 menit dia tinggal di dalam, maka tisu itu akan menyerap semua kotoran, semua jamur, cairan-cairan yang tidak bermanfaat itu akan nempel dan semua akan dihisap oleh tisu tersebut. Ya, kemudian double majakani dia akan bereaksi. Nah, ini yang sangat penting sekali. Ya, itu menjadi sangat sensitif. Dan seorang wanita akan merasakan denyut nanti. Ya, nah seperti itu ya. Nah, tinggal coba aja ya. Saya sulit menceritakan, coba sendiri ya. Baru tahu ya. Oke. Ya. Kemudian buat pengetahuan buat wanita remaja atau dewasa biasanya sesudah habis datang bulan, Bapak Ibu ya. Ini ada namanya labio mayora dan labio minora. 2 lipatan selalu akan banyak sekali kuman di sana. Kalau kita sudah pakai untuk tisu double majakani dimasukkan, ketika ditarik, ya Bapak Ibu bisa lihat perubahan warna. Ya, kalau warnanya dia berubah menjadi kecoklatan, berarti itu ada jamur. Ya, semakin warnanya ada lendirnya berwarna kehijauan atau bahkan ada bercak darahnya, itu sudah lebih parah. Jadi tahapannya Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa amati sendiri ya. Dari kecoklatan sampai ke kuning kehijauan sampai ke kecoklatan ke kehijauan dan ada bercak darah. Ya, itu sudah mungkin ya bisa-bisa ada serviknya loh. Atau ada HPV-nya, ya bisa segera melakukan cek di medis. Jadi sebagai deteksi awal, diselipkan. Ya, kalau ibu-ibu yang sudah berkeluarga bisa diselipkannya lebih dalam ya. Tapi pesan saya satu, sisakan sedikit di luar. Untuk apa? Untuk narik. Ya, kalau terlalu semangat diselipkan hilang nanti ya. Susah nariknya, ibu-ibu ya. Sisakan sedikit ya untuk ditarik. Ya, dibiarkan setengah jam juga boleh ya. Dan tisu dia bisa menjangkau paling maksimal sampai kemana? Mulut rahim ya, mulut serviks, paling maksimal di situ, dia mentok. Kemudian jamur dan keputihan, dia bukan hanya di situ saja, tapi ada di dalam dinding rahim. Nah, untuk membersihkan jamur dan keputihan yang ada di dalam dinding rahim, kami perkenalkan produk kita yang namanya Lidifem. Nah, ini ya, Lidifem ini kapsul herbal, ya pendamping daripada TDM, dikonsumsi 1 hari 2 kali. Pagi 1, sore 1, nanti dia akan meluruhkan, membersihkan semua jamur yang nempel di dinding rahim, dia keluar dan kemudian dia sangat bagus untuk menormalkan fungsi kerja hormon. Terutama masalah nyeri haid, siklus menstruasi yang tidak teratur, kemudian kesuburan. Nah, ini ya faktor kesuburan. Kemudian apalagi? Masalah kepekaan atau masalah libido. Ya, jadi kalau wanita libidonya sudah hilang, maka kalau dibiarkan terus akan menjadi frigid ya, ibu-ibu ya, nanti akan kurang bagus. Jadi dibantu dengan Lidifem ya, maka dia akan bisa punya libido yang bagus sehingga bisa meresponi ya dalam hubungan intim dengan lebih hangat ya, dengan lebih harmonis. Sebelum lebih jauh, saya memberikan klip ya, klip 2 menit daripada penemunya. Kita tahu ya penemunya siapa? Mitra usaha PT AD yang saya hormati, Boyke & Co dan PT AD bekerja sama untuk memasarkan dan merekomendasikan produk-produk pasutri yang terbuat dari bahan herbal yang berkualitas. Foredi, antiseptik lokal untuk organ intim dewasa, sekaligus menambah durasi lebih lama dalam berhubungan intim dengan pasangan. Gaza, suplemen bagi pria dewasa untuk memulihkan stamina dan membuat ereksi lebih terjaga. Wis Intimate Tissue, tisu antiseptik yang bermanfaat untuk melindungi organ intim kewanitaan, tetapi di samping itu juga membuat organ intim wanita menjadi lebih kesat dan lebih sensitif. Lidifem, suplemen bagi wanita yang mempunyai khasiat untuk mengembalikan sistem kerja organ intim wanita. Produk-produk tadi adalah untuk menambah kehangatan hubungan intim dengan pasangan tercinta Anda, sehingga akan tercipta suatu keluarga Indonesia yang harmonis. Salam sukses. Jadi produk ini adalah produk perawatan. Ya.
yang digunakan setiap hari, bukan hanya sekedar pada waktu mau melakukan hubungan intim saja, Bapak Ibu ya. Tapi produk kami adalah produk perawatan yang setiap hari harus dipakai.